gimana? Bagi Anda fresh graduate nih, bagi Anda yang fresh graduate, apa yang saya alami, yang sekarang alhamdulillah bisa saya rasakan manfaatnya. Bagi Anda fresh graduate, misalkan lulus kuliah gitu, atau lulus sekolah gitu, lulus SMA atau lulus kuliah, yang perlu Anda lakukan adalah membantu diri Anda untuk bekerja di tempat orang lain. Catat ya, membantu diri Anda untuk bekerja di tempat yang lain. Maksudnya gimana nih? Membantu diri sendiri untuk Ya. bekerja di tempat orang? Iya, Bekerja membantu di sebuah perusahaan? apapun itu. Apapun itu, pokoknya untuk mengasah kemampuannya. Misalkan dia passionnya di mana, ya passion dia harus diasah dengan cara membantu orang lain. Ketika dia mengasah dirinya, sebenarnya dia sedang membantu dirinya. Iya, betul. Tapi betul, di tempat orang lain dengan mendukung orang lain. Di situ ada Betul. take and give, gitu. Iya, Di betul. situ ada saling membantu. Contohnya gini, bahwa dulu saya belajar komputer, Tema. Ini contoh dulu nih. Saya belajar komputer. Saya harus bisa komputer. Sementara saya nggak punya. Waktu itu komputer itu PC ya, komputer itu jarang sekali orang punya. Jarang, iya. Karena langka gitu kan, karena langka kemudian harganya juga cukup tinggi. Orang Saya itu yang punya ya? Ya saya waktu itu ya nggak mungkin bisa gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya main ke rumah teman. Kebetulan teman itu di rumahnya itu dia buka kayak rental komputer, kayak misalkan orang mau bikin apa dikerjain Iya. gitu. Rental komputer kan? Iya, rental komputer dulu gitu. ada. Nah, saya di tempat dia tuh. Saya di tempat dia. Ini saya bilang ini untuk apa? Oh ini untuk ini tuh diajarin lama dia kan. Iya. Setelah itu, kalau dia kan hanya ngajarin saya gitu. Karena saya yang minta, karena teman gitu kan yang diajarin aja. Pas teman saya punya kerjaan gitu, kayak misalkan bikin makalah gitu, orang ingin diketikin makalah, ingin diketikin skripsi, ingin diketikin apa. Dia lagi ngerjain, saya bilang ke dia. Ya udah saya bilang, saya yang kerjain. Pada saat itu sebenarnya saya bukan membantu dia. Membantu diri sendiri. Saya membantu diri sendiri supaya apa? Supaya saya lancar. Latihan. Karena sebenarnya hal yang bersifat keahlian itu butuh repetisi, butuh sesuatu yang diulang. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukannya lagi dan lagi, maka kita tidak akan pernah ahli gitu ya. Akhirnya yang saya lakukan adalah waktu itu, saya harus bisa. Dengan cara apa? Saya kerjakan. Dengan saya membantu diri saya dengan menolong dia. Betul. Ya kan? Akhirnya saya kerjain pelan-pelan. Ketika saya menemukan masalah, ini gimana nih caranya? Kok kayak gini? Dia ngasih tahu. Oh ini pakai ini aja, nggak usah pakai mouse katanya, pakai ini aja langsung set. Akhirnya saya tahu tuh ilmu baru, ya kan? Iya. Terus kerjain lagi. Loh, terus saya kayak bikin tabel ini kayak gimana? Kata dia gini. Oh ya udah, gitu kan. Terus sampai bikin satu makalah selesai, itu kan banyak masalah yang bisa saya selesaikan waktu itu. Akhirnya masalah-masalah saya tertolong oleh karena saya membantu orang lain. Iya, betul. Maka fresh graduate itu yang sifatnya dia nggak perlu bayar. Iya. Dan kita juga ketika belajar nggak perlu bayar ke dia. Iya, malah justru dibayar. Nah, ada lagi fase di mana ya kata dia, ya udah, ini gue mau buka rentalan nih. Ini kan gue rentalan, gue mau buka kebetulan di pasar gitu kan. Kalau kamu mau ikut, ya udah bantuin gitu. Oh, saya bilang mau. Karena dalam pikiran saya harus menolong diri saya harus ahli gitu. Saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus bisa menyelesaikan masalah saya yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi orang ahli. Akhirnya saya kerjain. Tiba-tiba di bulan terakhir saya dikasih uang waktu itu 60.000. 60.000 itu waktu itu nggak banyak, tapi itu adalah gaji pertama gitu. Terus gitu kan. Berarti saya bilang saya ini saat itu adalah orang yang belajar yang dibayar gitu. Iya betul. Udah dapat ilmu, dapat uang, iya, gitu betul, kan. iya. Dapat bertemu dengan orang, relasi dan segala macam gitu, keahlian terus dapat bertambah. pengalaman. Nah, ini penting ternyata pengalaman saya ini saya pelajari ini penting loh di mental seperti ini penting dikuasai oleh fresh graduate gitu. Betul. Gitu. Pada usia-usia tertentu udahlah, lu kan belum mikirin soal kehidupan lu harus punya mobil, lu harus punya rumah, lu harus punya istri kan pada usia-usia yang segitu kan kayak misalkan usia 20 tahun gitu kan. Usia waktu itu saya sekitar tahun 2000-an, berarti usia saya sekitar 20 tahunan lah masih. Saya usia ya sekitar itulah 20 tahun, 19-20 lah gitu. Remaja menuju dewasa. Ya, remaja menuju dewasa. Waktu itu tidak punya keahlian lain kecuali itu gitu. Karena kan sekolah enggak gitu kan, udah enggak sekolah, kuliah juga enggak gitu. Yang perlu saya lakukan apa? Seperti orang kuliah. Orang kuliah apa? Baca buku, saya baca buku. Orang kuliah apa? Nulis, saya nulis.
orang yang ngetik, bikin makalah. bahkan pekerjaan orang kuliah yang saya kerjain gitu. Tugas-tugas anak tugas-tugas kuliah, anak kuliah ngerjain. kita yang kerjain gitu. Yang bisa Mas Oji bukan anak kuliah. Yang bisa malah kita. Yang anak kuliah belum nulis buku saya sudah. Yang sarjana yang belum pernah nulis buku saya udah 2 gitu. Gitu ya. Itu karena apa? Karena kita tadi itu menolong orang lain, membantu diri kita. Menolong diri kita dengan membantu orang lain. Catat ya. Mungkin ini bisa menjadi quote gitu ya. Kita dalam usia fresh graduate harus menolong diri kita untuk membantu orang lain. Dengan membantu orang lain. Betul. Itu satu. Yang kedua soal apa? Tadi yang karir. Soal pekerjaan. Kesehatan. Kerja dulu nih. Oke. Soal kerja. Kalau misalkan kita adalah seorang karyawan nih, kita udah kadung nih kerja nih di satu tempat, kayak misalkan kita di perusahaan. Sesuai dengan memang kita diminta oleh orang tua misalkan, udah lu kerja di mana, misalkan di perusahaan industri yang dari kota Cilegon dengan gaji yang sangat tinggi gitu ya. Nah, saya pernah baca gitu, atau bahkan bukan cuma ini ya, bukan cuma pekerjaan yang sifatnya di industri, tapi mungkin ada teman-teman yang sekarang jadi anggota dewan dan segala macam gitu. Ada yang setelah jadi anggota dewan justru terpuruk misalkan, udah nggak jadi lagi, tapi kehidupannya juga terpuruk gitu. Ada post power syndrome, tekanannya lebih berat gitu. Dari setelah antara sebelum, sedang dan setelah gitu. Setelah itu lebih berat gitu tekanannya gitu, tekanan sosial dan segala macam gitu. Nah, ini penting untuk apa namanya dipikirkan. Ini penting untuk dipertimbangkan. Termasuk misalkan Anda sekarang sebagai seorang pekerja karyawan lah katakanlah ya. Seorang karyawan, tiba-tiba mungkin resesi terjadi, pemutusan hubungan kerja terjadi. Setelah pemutusan hubungan kerja terjadi, ya karena kita tidak terbiasa, kan gini, ada orang yang hidup dengan kepastian, ada orang yang hidup dengan ketidakpastian. Orang yang hidup dengan kepastian itu adalah setiap bulan dia dapat gaji. Ya udah tunggu aja, gue cuma kerja rutinitas, gaji datang. Rutinitas sudah pasti, gue dapat duit bulan depan, gitu kan. Tapi ketika sebuah kebiasaan itu selesai gitu ya, kerjaan itu selesai, maka muncul ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah sesuatu yang baru bagi dia. Sesuatu yang baru itu tentu kan butuh adaptasi lagi. Butuh adaptasi itu butuh perjuangan lagi untuk bagaimana dia ahli menghadapi ketidakpastian. Nah, kalau misalkan orang freelancer, misalkan orang bisnismen, orang yang biasa misalkan berinvestasi segala macam kayak gitu misalkan, itu kan orang-orang yang tidak pasti. Bulan depan gue punya uang atau enggak gitu kan. Tapi yang namanya hidup pasti diberikan jalan keluar. Yang namanya hidup tidak ada orang yang sampai mati gitu karena kehidupan, nggak ada. Bahwa gini, sedetik berlalu itu adalah hal yang gaib gitu ya. Sedetik berlalu adalah hal yang gaib. Kita hanya perlu merencanakan saja. Kita nggak tahu ke depan itu kita nggak punya uang atau kita punya uang. Kita hanya melakukan perencanaan saja. Jangan sampai pikiran kita membatasi atau membuat bayang-bayang yang seolah-olah kita besok nggak punya uang, atau seolah-olah kita besok punya uang. Nggak begitu juga gitu. Kita hanya melakukan perencanaan kehidupan saja, betul-betul matang, step-step pelaksanaan seperti ini. Ketika besok misalkan nggak punya uang, ya oke, itu ada yang disebut dengan fleksibilitas gitu. Kan kita nggak mungkin mati juga gitu. Kemudian ketika misalkan adalah kayak misalkan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain untuk kita, bahkan yang tidur aja pun duit datang gitu kan. Banyak. Ya itu ada yang memang ilmu pengetahuannya. Tapi gak tidur juga sih itu. Iya, artinya dia di rumah aja kayak misalkan influencer misalnya. Influencer. Dia kerjanya main handphone aja gitu kan. Atau gamer, dia kerjanya di belakang layar aja. Tapi menghasilkan. Atau misalkan dia web developer, itu orang di belakang layar gitu kan. Tapi dia menghasilkan gitu. Artinya nggak kelihatan kerja di perusahaan, tapi mungkin dia lebih banyak. Nggak yang harus pagi berangkat, sore pulang. Ya, itu yang bedanya antara orang yang kepastian dan ketidakpastian. Nah, kita bicara orang yang kepastian tadi. Orang yang kepastian yang saya maksud itu adalah persiapkan gitu. Persiapkan diri kamu. Persiapkan diri karena ketidakpastian itu datang. Ketidakpastian itu datang kayak misalkan tadi resesi, kita kena PHK. Setelah itu mau ngelakuin apa? Kayak yang sekarang lagi terjadi sih, lagi ada pandemi COVID. Banyak banget yang terjadi. Yang terkena PHK. Iya, kayak yang di perusahaan-perusahaan gitu ya.
yang di Jakarta ada juga tuh dia udah penghasilannya tuh tinggi, dia manajer, penghasilannya tinggi, di atas 20 juta, dia ngambil cicilan mobil, dia ngambil cicilan rumah, tanpa disangka-sangka terjadi pandemi, akhirnya ada pengurangan karya, bukan pengurangan sebenarnya, dirumahkan, tapi dia tidak mendapatkan gaji, tidak penghasilan, tidak mendapatkan penghasilan, dikarenakan perusahaan itu pun tidak ada, ya tidak ada produksi dong, tidak ada produksi, tidak ada alur cash flow bisnisnya nggak jalan. Perusahaan pun tidak bisa membayar gaji karyawannya gitu. Nah, akhirnya setelah itu dia bingung, dia tidak punya sampingan, dia tidak punya maksudnya pekerjaan sampingan apa gitu. Sedangkan dia punya cicilan-cicilan. Nah, mungkin ini yang dimaksud Mas Oji, harus mempersiapkan diri gitu kan. Belum lagi kita masuk nanti pada usia-usia tertentu, misalkan usia-usia yang sudah pensiun, itu akan lebih berat lagi. Iya, tapi kalau pensiun itu mereka udah ada bayangan, oh setahun lagi saya pensiun gitu. Tapi kalau yang seperti tadi kan mereka tidak ada bayangan, Mas Oji. Betul, itu tidak ada bayangan karena dia force majeure ya. Iya, force majeure karena satu keadaan yang tidak terperkirakan gitu ya. Tapi kalau pensiun terperkirakan. Tapi pensiun pun orang-orang tetap harus orang nggak enak aja gitu tiba-tiba, loh gue udah pensiun ya gitu kan, ada yang seperti itu. Nah makanya kita coba urai nih bahwa setiap orang itu juga butuh ketidakpastian. Ketika ada akan lengkap gitu tuh, kita akan lengkap, kita udah kepastiannya sudah gitu. Tinggal bagaimana kita melatih ketidakpastian. Dengan cara apa? Spend your money for investasi. Kayak misalkan kita gaji berapa? 5 juta. Kita 5 juta. 5 juta misalkan, gaji 5 juta. Sebagian untuk 1 juta itu untuk investasi. Iya, betul. 1 juta untuk investasi. Bahkan kita dengan uang 1 juta bisa investasinya every month gitu, tiap bulan. Dengan cara apa misalkan 1 juta itu? Dan sekarang itu kita dengan teman-teman yang di sini sedang melatih, kayak misalkan Muhajir sudah melatih dirinya untuk spend money for investasi. Kayak misalkan dia lagi punya kerjaan misalkan nih. Dia kan web developer juga kan, bikin web gitu kan. Web developer. Sekarang dia merambah ke banyak hal gitu. Nah, dapat tuh project web developer. Dia langsung mikir spend money for investasi gitu. Iya, bagus. Ketika dia punya passionnya di web developer, tapi dia juga mempersiapkan untuk apa? Dia berpikir untuk, gua bisnis internet gitu ya. Bisnis internet. Setelah itu, sekarang apa yang bisa dilakukan? Kayak misalkan, gua jualan kartu ini aja lah, kartu perdana, karena sekarang lagi butuh orang nih untuk misalkan melihat peluang lah. Melihat peluang. Kayak misalkan orang harus work from home gitu kan, lupa ikut webinar dan segala macam kan butuh kuota ekstra gitu. Apalagi sekarang yang lagi belajar gitu kan, karena learning from home gitu kan, ya itu bisa. Nah, termasuk kita yang misalkan kita adalah pekerja yang biasa kepastian, kita harus autopilot gitu. Untuk dalam konteks bisnisnya, nggak usah kita gitu yang ngejalanin bisnisnya gitu. Kita harus bekerja sama dengan orang lain, kayak misalkan apa? Ya udah kita beli bebek gitu. Ya udah uang 1 juta itu bisa nggak beli anak ayam gitu. Uang 1 juta itu bisa nggak beli anak kambing. Tapi bukan kita gitu yang ngerjain. Karena kambing misalkan kita beli 2 misalkan dengan uang itu, ya udah si abang ini misalkan dia yang ngerawat, nanti ininya bagi 2, ya kan? Nah bisa dibayangkan gitu kalau misalnya cara berpikir spend money for investasi itu terus dilakukan every month gitu, tiap bulan, ya secara otomatis kita punya kayak gini, investasi itu hindari kepada satu hal yang secara langsung besar. Kayak misalkan kita punya modal 50 juta, orang 50 juta ini gitu. Ditaruh semua di sini gitu. Nah, kita nggak punya cadangan gitu untuk bagaimana mengamankan investasi kita. Yang bagus gitu. Berapa persennya? Yang bagus itu harus dibagi gitu. Kita harus banyak belajar. 50-50? Enggak, kita harus banyak belajar, harus banyak riset. Lebih baik bentuknya kita investasi dengan bekerja sama dengan orang lain gitu. Kayak misalkan, gue punya uang segini, kira-kira bisa nggak ditaruh di situ? Nanti presentasinya seperti apa, mungkin terus ditaruh di sini. 30%-nya lah ya untuk investasi. Gitu. Jadi biar itu aja, itu nggak usah kita ambil gitu, biar dia terus bergelinting, itu besar terus sampai kemudian ada yang disebut dengan uang yang ngejar kita, bukan kita ngejar uang. Kalau kita menjadi pekerja saat ini kita yang ngejar uang gitu. Betul. Itu satu. Itu harus dipersiapkan berarti kan. Spend money for investasi. Apalagi kesehatan. Oke. Nah, dalam konteks kesehatan ada orang nih yang sedang membangun kesehatan. Tapi di sisi lain ada orang yang produksi penyakit. Loh, kenapa orang yang disebut dengan memproduksi penyakit? Tapi mereka sebenarnya tidak sadar. Ya tidak sadari gitu ya. Mereka sedang memproduksi penyakit gitu karena mereka tidak sadar itu karena perilaku sehari-hari, itu habit mereka, kehidupan mereka, tapi kemudian di usia-usia tertentu mereka mengalami berbagai macam
penyakit dan boom, di Indonesia ini yang dibiayai oleh BPJS itu adalah penyakit-penyakit yang kita produksi gitu. Karena penyakit kayak misalkan kronik degeneratif gitu ya. Kayak misalkan tadi itu kanker, diabetes misalnya, stroke, kemudian hipertensi, asam urat, misalkan jantung dan segala macam. Itu kan penyakit-penyakit tidak menular yang kita buat sebenarnya gitu. Penyakit-penyakit yang kita yang menciptakannya gitu. Kita yang memproduksinya dari apa? Asupan makanan kita pelan-pelan, numpuk, kemudian kita obesitas. Sebenarnya nggak mesti obesitas juga. Nggak mesti obesitas. Itu kalau obesitas kayak gini. Urutannya gini. Makronutrisi itu biasanya disebutnya ada 3 nih, Irma. Makronutrisi. Ya kan? Makronutrisi itu ada karbohidrat, protein, lemak gitu, itu makronutrisi. Nah, karbohidrat itu makanan yang 85% yang kita makan. Iya. 85%, lihat aja jajanannya rata-rata karbohidratnya tinggi banget gitu kan. Karbo kayak misalkan nasi, jagung, pisang, singkong segala, apalagi mie gitu kan yang terigu goreng segala macam itu ada karbohidrat gitu. Karbohidrat. Nah, menurut yang pernah saya baca bahwa karbohidrat ketika masuk ke dalam tubuh kita lagi semangat ini. Diproses melalui tubuh kita, kemudian diolah sama pankreas gitu ya. Itu 100%-nya adalah glukosa. 100%, misalkan 100 gram karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu menjadi 100%-nya itu adalah glukosa. Ya, menjadi gula. Gula itu adalah sumber energi. Ya, karbohidrat itu adalah sumber energi. Pertanyaannya dipakai enggak gitu kan? Kalau misalkan kita nyangkul ya karbohidratnya dipakai. Sehingga ketika masuk habis. Ketika masuk ya habis gitu, terpakai. Nah, kita nih orang-orang yang pro rebahan gitu. Kaum rebahan ketika masuk karbohidrat 100% glukosa. Hanya gini aja, berarti kan kita nggak melakukan apa-apa, hanya jempol kita yang sehat gitu. Iya. Artinya si glukosa itu? Oke. Karbohidrat masuk, diolah sama pankreas, kemudian menjadi glukosa. Nah, glukosa itu masuk ke pembuluh darah gitu. Masuk ke pembuluh darah. Nah, kalau misalkan dia membekak, berarti kan jadi lemak. Iya. Ya, glukosa itu jadi lemak. Kalau misalkan dia nggak jadi lemak, berarti dia menumpuk di pembuluh darah. Oh iya. Maka ada yang disebut dengan gula darah. Kemudian ada yang disebut dengan hipertensi. Nah, hipertensi itu ketika misalnya itu kan pembuluh darah menyempit ya. Tekanan darahnya tinggi karena pembuluh darah menyempit. Karena apa coba? Karena gula yang ada di dalam tubuh kita gitu, ada yang di dalam menjadi karamel. Sehingga menutup aliran darah, mempersempit sumbatan, menyumbat. Kayak stroke kan sumbatan. Itu akibat dari itu gitu. Jadi sumbernya semuanya ya dari glukosa, dari gula, dari karbohidrat yang banyak masuk. Itu rata-rata stroke. Iya. Orang diabetes itu mengarahnya ke sana. Pasti turunannya itu udah kalau misalkan kalau obesitas itu bagus gitu. Oh gitu, kenapa kok bagus? Kalau misalkan bukan bagus ya, begini, obesitas itu dia sedikit sekali terhindarnya dari gula, maksudnya memperlambat dia mengalami gula darah. Kenapa? Karena kan glukosanya jadi lemak, cuma mempercepat jadi penyakit jantung. Kenapa sebab? Mempercepat penyakit jantung karena apa? Karena lemak membesar masuk menjadi lemak visceral. Lemak visceral itu membungkus organ tubuh menjadi pacu jantung menjadi tidak begitu normal gitu ya. Gitu kan. Makanya orang yang olahraga yang cardio exercise kayak misalkan kan kita sering kali dengar orang dia olahraga tapi mati gitu. Dia olahraga tapi meninggal, kayak misalkan abis futsal ada yang meninggal, abis bulu tangkis ada yang meninggal, abis main bola ada yang meninggal, misalkan ada yang sepedahan meninggal gitu. Iya, betul. Karena seharusnya dia ketika kita melakukan yang disebut dengan cardio exercise gitu ya, olahraga yang sifatnya kardio, pembakaran lemak, kayak gitu ya, olahraga cepat kayak gitulah. Itu harus memperhatikan kondisi dalam tubuhnya, itu lemak visceralnya harus diperhatikan dulu gitu. Kalau misalkan kondisi lemak visceralnya tinggi gitu, nggak bisa ya berarti ya? Boleh, cuma harus pelan-pelan gitu, nggak pacu. Karena kan pacu jantungnya, ini jantung terbungkus lemak nih. Ketika misalkan dia pacu jantungnya tinggi, terus aliran darah kenceng, meledak, pecah atau dia kenalah jantungnya gitu, atau pembuluh darahnya gitu yang jadi perlu diperhatikan. Ngeri juga ya.
Ternyata Itu karbo. makanya yang perlu dilakukan ada Mengurangi ini asupan karbo. untuk kita yang usia muda nih, untuk Iya. usia yang 20 tahun Iya. gitu kan, 30 Sebaiknya tahun. menjaga gitu. dari dini, sejak dini. Sebaiknya menjaga diri. Nah, kalau misalkan kita sudah obesitas, apakah perlu karbohidrat? Yang diperlukan tuh bukan karbohidrat tapi glukosa. Karena karbohidrat ketika masuk dalam tubuh kan jadi glukosa. Iya. Glukosa itu dibutuhkan untuk insulin untuk masuk misalkan ke otak, gitu kan, untuk membantu kinerja metabolisme tubuh kan. Tapi kalau berlebih akan bahaya juga. Nah, makanya ketika misalkan kita dalam kondisi sudah badannya misalkan obesitas atau sebelum obesitas itu apa namanya? Overweight gitu. Overweight kemudian obesitas. Nah, ketika overweight, gunakan lemak dalam tubuh kita itu sebagai sumber energi. Makanya ada istilah intermittent fasting. Anda istirahat dulu deh makannya gitu. Jadi dari mana sumber energinya? Dari badan sendiri. Biar lemak yang ada dalam tubuh dimakan sendiri oleh tubuh untuk apa? Untuk energi, sebagai sumber energi. Jadi kalau misalkan ada istilah kulkas nih, ada istilah kulkas kan, ada di dalam kulkas itu ada freezer. Di dalam freezer kemudian ada kulkas itu ada penuh sayuran dan segala macam. Nih freezernya juga penuh. Nah, freezer ini adalah lemak katakanlah gitu ya dalam tubuh kita. Nah, ketika kita makan, sayuran itu kita ambil, ya kan, untuk kita masak, tapi kita malah masukin lagi gitu sayuran. Nah, bagaimana lemak yang ada di freezer itu bisa terakses? Bagaimana makanan yang ada di freezer itu bisa terakses? Sementara kita masukin lagi ke kulkas barang yang baru gitu, makanan yang baru masukin ke kulkas gitu. Jadi nggak habis-habis, malah ketika kita masukin lagi, sumber energinya nggak terlalu banyak terpakai gitu kan, masuk lagi ke freezer. Akhirnya banyak freezer tuh, ada di paha, ada di perut, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu. Jadi buat yang orang gemuk itu baiknya puasa gitu. Intermittent fasting. Ya puasa lah ini istirahatkan lah biar. Jadi yang energinya diambil dari lemak-lemak yang udah ada di tubuh. Betul. Itu. Kayak saya nih, ini badan saya kurus tadi, Mak. Badan saya kurus. Dulu tahun lalu ya, Oktober tahun lalu berat badan saya 64. 64. Tapi tahukah lemak visceral saya itu 11. 11 itu masuk fase bahaya. Oh gitu. Padahal berat tinggi saya 167. Lemak saya berat badan saya 64. Harusnya ideal tuh, 64 itu ideal tuh. Sedikit lah, agak gemuk dikit gitu ya. Harusnya sekitar 60 gitu. 60 gitu ideal banget tuh. Nah, ternyata di dalam kan ada body composition tadi, Mah. Body composition itu ada otot gitu kan, ada massa otot, kemudian ada massa tulang gitu kan, ada lemak, kemudian ada air gitu, ada organ tubuh. Nah, ternyata dari body composition itu tidak seimbang. Yang paling banyak, yang paling mendominasi di badan kurus saya adalah lemak. Yang pada akhirnya sel-sel dalam tubuh saya juga bekerjanya tidak maksimal. Gitu. Ketika sel-sel dalam tubuh saya bekerja tidak maksimal, akhirnya selnya itu menua. Makanya kan ada usia sel, ada usia kalender, ada usia metabolisme, ada usia tubuh, ada usia psikologis, ada 3 tuh. Karena usia saya kemarin itu 38, usia sel saya 57. Lebih tua, makanya lebih lelah gitu kan, nggak fresh, kelihatannya murung gitu kan, karena memang nggak ngelakuin apa-apa, hanya misalkan kita di balik layar aja gitu kan, dia melakukan aktivitas normal, makan rutin sehari 3 kali gitu kan, pagi berat, siang berat, malam berat gitu, yang pada akhirnya ya sel-sel ya pada rusak gitu kan, pada mati gitu. Nah, mempertimbangkan itu pada akhirnya saya pelajari gitu kan, terutama konsultasi gitu kan ke teman-teman kayak misalkan Kang Yayat gitu ya, ada dia yang punya pola. Ternyata kita harus istirahat makan dulu dong. Biar lemak yang ada dalam tubuh kita terakses. Untuk menjadi energi. Iya, jadi nggak perlu makan lagi kan? Nggak perlu makan banyak lah gitu. Iya. Toh kita juga nggak awal-awal memang ada semacam kebiasaan baru ya. Ada semacam kebiasaan baru kayak misalkan apa gitu. Tapi setelah itu biasa aja. Sekarang saya nggak itu Mas Uji? Enggak. Enggak lemes. Sekarang saya makan jam 2 siang. Dulu makan jam 12 siang, sekarang makan jam 2 siang. Mulai makan? Makan jam 2 siang. Tidur jam 1 kan? Iya, tapi
Bangun tidur jam 1, makan jam 2. Kalau aku bangun jam 6 pagi, makannya jam 2. Tapi bisa diolah kayak gini, kayak misalkan bagi Anda yang bangun pagi bisa tetap terima. Makan jam berapa? Jam 9. Jam 8 berhenti makan, artinya 12 jam. Jam 8 berhenti makan, sudah malam istirahat, nanti jam 9 baru makan lagi. Tapi makannya bukan makan karbohidrat loh. Makan kayak misalkan ya kita ngemil telur gitu, yang kayak mengenyangkan gitu. ya. Yang mengenyangkan aja, karena protein lah yang mengandung protein dan lemak gitu. Istirahatkan dulu yang karbohidrat karena kan terlalu banyak 100% gitu ya. Nah, 1 tahun berselang sampai dengan hari ini gitu, lemak visceral saya sudah 6. Oh, dari 11? Dari 11 ke 6. Itu karena tadi mengurangi asupan Iya, karena karbo mengurangi asupan makanan. Kemudian usia sel saya dari 57, sekarang usia selnya sama menjadi usia yang sebenarnya. Usia dengan usia metabolisme, usia kalender. Usia metabolisme dengan usia kalender menjadi sama lagi, udah seimbang. Sehingga lebih fresh, lebih siap, lebih lagi. Kemudian masa otot. Karena sekarang sudah ada latihan gym misalnya, ya masa ototnya bertambah. Gitu. Lemak yang tadinya ada masuk ke otot gitu. Jadi sudah balance nih berarti ya. Nah, makanya tadi ada yang membangun kesehatan, ada yang memproduksi penyakit. Nah, usia-usia yang produktif, kalau saya kan usianya udah 30 tahunan mau 40 gitu ya. Udah terlalu lewat gitu. Kenapa saya begitu? Karena usia saya dulu memproduksi penyakit. Usia saya produktif waktu misalkan usia 20 tahun sampai dengan usia saya 38 tahun, saya memproduksi penyakit. Makan sembarangan, segala macam. Tapi untuk kan. segera menyadari kan. Ya alhamdulillah segera menyadari dan saya treatment. Makanya sekarang saya udah bukan disebut dengan diet lagi. Kayak misalkan orang biasanya gini, kamu nggak makan nasi misalnya nih, karena orang Indonesia terbiasa makan nasi, kamu diet gitu. Bagi saya itu bukan diet, itu sudah lifestyle, itu sudah kehidupan, udah menjadi ya nasi sudah bukan lagi menjadi sumber utama gitu untuk energi saya, karena energi saya sudah berubah dari karbohidrat menjadi lemak. Jadi lemak yang menjadi sumber energinya. Betul. Jadi lemak dalam tubuh saya terakses. Ketika lemak dalam tubuh saya teraksesnya sekarang aja masih 6, masih banyak, itu normalnya itu 1-5 itu baru sehat gitu. 1-5. 1-5. Nah, 6 itu masih ada gitu. Tahu berapa ini? Berarti 6 itu masih ada satu gitu kan. Satu. Nah, itu biarkan saja dulu gitu. Better lah. Sampai kemudian ya kita sehat lagi. Makanya kalau saya pikir-pikir, ini berarti badan saya sekarang sama dengan badan yang usianya 20 tahun gitu. Tapi orang lain bilang, kok lu kurusan gitu ya. Nah, kurus atau timbangan itu tidak ditentukan oleh idealnya timbangan. Ketika misalkan kita 167, ideal timbangan 60 misalkan. Baru kemudian tiba-tiba orang bilang, "Oh, lu ideal." Ya. Lihat dulu metabolisme tubuhnya gitu. Jadi body composition-nya lihat dulu. Metabolismenya bukan body composition tadi, Mas. Body composition. Lihat dulu body composition-nya. Ototnya seimbang nggak? Lemaknya jangan sampai dominan gitu dari 64% itu, dari berat 60 kilo kita itu ternyata persentase lemaknya kita sampai dengan yang mendominasi gitu. Dan itu pasti akan terjadi karena kita pengkarbo, karena itu penikmat karbo. Itu pasti terjadi. Setiap orang penikmat karbo pasti gitu. Terkecuali ada orang-orang khusus, ada teoroid di sini gitu kan, orang yang kurus aja gitu, lemaknya juga nggak terlalu banyak, dia makan banyak pun lemaknya nggak terlalu banyak karena dia ada orang-orang khusus, orang-orang yang makan banyak pun dia nggak bakalan gemuk, lemaknya juga ada teoroid di sini. Jadi dia nggak gemuk-gemuk? Iya, nggak gemuk-gemuk, ada diproses di sini nih. Yang saya baca begitu. Untung-untungan berarti ya? Yang nggak untung-untungan, ada orang yang ya metabolismenya begitu gitu. Aku sih kayaknya nggak ada. Tapi ada yang paling bahaya itu tadi, Mak, orang kurus ya. Orang kurus tapi lemaknya banyak. Itu dekat ke diabetes. Oh gitu, orang kurus lemaknya banyak. Iya. Kayak saya, kurus tapi lemaknya banyak. Yang kemarin 11 itu tadi lemaknya. Itu akan dekat ke penyakit diabetes. Diabetes tipe 2 lah, diabetes mellitus gitu. Dan itu akan bahaya, nanti turunannya ke jantungnya segala macam. Mumpung degeneratif ini adalah yang paling berbahaya, yang paling banyak dibiayai oleh BPJS nih, Mas. Tanya di rumah sakit manapun, yang terbanyak yang daftar itu pasti penyakit degeneratif, bukan penyakit karena virus, Mas. Bukan karena penyakit menular. Betul. Ya kan, penyakit karena virus, penyakit menular itu bisa dihitung, tapi penyakit degeneratif
catat di mana-mana pasti ada. Di sekitar kita itu Iya. pasti ada. Dari 5 Betul. orang pasti 3 orang kena penyakit degeneratif. Betul. Kalau dari 3 orang siapa ini? Kalau Jangan dong, Jir, semua. kalau gue udah masal sekarang. Udah lemaknya udah masuk ke sini pelan-pelan. Ini baru 1 bulan ya kita ya? 1 bulan Baru ya. 1 bulan. Bulan. Baru 1 Mas bulan Fajar berpikir udah belum? gitu. Kayaknya belum sih, nggak yakin aku Mas Apa? Fajar. Saya mau Itu gede loh lemak. ototnya. Artinya gini. Dulu ketika saya intermittent fasting gitu ya, Ah. kemudian memasukkan sedikit karbohidrat ke dalam tubuh saya menjadi kurus. Karena apa? Karena lemaknya berkurang terus. Tapi ketika kita tidak melakukan muscle-nya atau ototnya nggak kita pikirkan, ketika kita buang lemak maka otot juga ke bawah. Apalagi di usia 30 tahun ke atas itu berangsur-angsur otot akan terkikis gitu. Jadi kendur gitu ya? Jadi ya terkikis gitu. Makanya penting untuk kita latihan beban, dorong, tarik, mau di gym atau di rumah dengan push up atau pull up gitu kan, atau kayak Kalau misalnya nyapu, sit ngepel up, itu? nyapu, ngepel Itu gitu. pakai Ya itu sama banget. juga. Sama aja ya? Sama. Tapi Nyapu, ngepel itu aja. jangan-jangan ada kardio gitu. Kardio exercise itu banyak. Ada aerobik, ada anaerobik. Terma. Ya kan pernah dengar kan aerobik? Iya. Aerobik itu apa biasanya kalau Terma tahu? Pasti senam kan? Senam. Ya iya, padahal enggak. Aerobik itu tidak hanya senam. Apa aja tuh? Aerobik itu sepedahan aerobik, Oh. lari aerobik gitu. Oh gitu. Iya, ada anaerobik. Anaerobik apa? Sepak bola, Oh. bulu tangkis misalkan. Ini apa namanya? Futsal itu anaerobik. Nah, itu semuanya kardio gitu. Kardio itu ya kalori yang dibakar, lemak. Nah, tapi delalahnya nih, orang-orang yang membakar lemak dengan kardio, ototnya juga ke bawah. Bahkan rata-rata kalau dia nggak merhatikan asupan makanan, tetap karbohidrat dimasukkan, nggak turun-turun tuh berat badannya. Oh. Orang senam sampai gempor pun tetap masih Tetap masih gemuk. gemuk, iya. Ya kan Betul. karena gini, ketika bukan lemak yang di dalam tubuhnya terbakar, tapi lemak yang baru dimasukkan atau kalori yang baru dimasukkan yang dibakar kan gitu. Oh gitu. Yang udah di dalam tubuh masih tetap ada. Masih berarti. tetap karena mau Berarti, dimasukin terus gitu. Harusnya harus ada kayak misalkan intermittent fasting, puasa berjeda, misalkan dalam sehari kita 2 kali makan aja, makannya jam berapa, misalkan jam 12 siang kita baru makan berat, itu pun karbohidratnya dikurangi, lebih banyak protein dan lemak gitu kan. Terus nanti makan lagi kita terakhir jam berapa, jam 8 misalnya. Atau misalkan mau yang pakai pola 3 kali makan juga bisa, tapi murni misalkan lemak dan protein. Pagi misalkan jam 9 baru kita makan gitu, telur 2 biji misalkan kan, itu juga kenyang tuh. Telur 2 biji kenyang, kasih keju gitu kan, protein, lemak gitu kan. Kemudian ngopi dan segala macam, kalaupun ngemil, cari ngemil gak banyak, boleh lah gitu. Kalau kita kan ngemil hampir tiap jam kan, makanan langsung kita makan gitu. Iya, wow, ada martabak. Nah siang baru gitu kan, siang baru makan, malam juga boleh gitu, jam 8 kita makan. Tapi catatan karbohidrat yang kita masukkan sedikit, kenapa? Sebab karena karbohidrat ketika dimasukkan 100 gram, maka 100 gram jadi glukosa dipecah sama pankreas, insulin tarik sedikit, kemudian sisanya menjadi lemak. Sama aja, numpuk juga gitu. Jadi Terma mau seberat apapun, sehebat apapun, kalau tanpa intermittent fasting gitu, susah gitu. Orang olahraga, makanya kan ada orang yang kan ada gini, di seorang yang gym juga fitness itu ada 2, ada cutting, ada bulking gitu ya. Kalau bulking yang buat jadi binaragawan gitu, yang gede-gede gitu badannya, itu bulking. Dia justru banyak makan gitu supaya shoot. Tapi khawatirnya kalau sudah nggak nge-gym lagi badannya jadi blush. Makanya saya menggunakan pola cutting gitu. Ya gembior gitu. Saya menggunakan pola cutting gitu, karbohidrat tidak banyak dimasukkan. Yang lebih banyak itu protein dan lemak, karena protein itu bagus buat otot. Apalagi selesai ya? Selesai udah. Selesai beres. Kayaknya udah 1 jam nih. Kok bisa sih? Padahal belum soal pernikahan, soal apa belum ini. Belum. Tapi nggak apa-apa. Gimana kalau bersambung? Nggak apa-apa lah, Jir. Yuk. Selesai saja. Oke, sahabat PCO, itulah tadi kita ngobrol asik banget nih. Iya, betul. Jangan-jangan nggak ada penontonnya nih? Ada. Ada 2 orang. Ada berapa ribu? Ada 30. 3.000. 30. Nanti kita lihat akhirnya ada berapa nih totalnya penonton kita. Sahabat PCO, itulah tadi kita sudah ini wanti-wanti aja untuk sahabat PCO ketika saat ini Anda mengalami yang sebutkan, ada yang mengalami quarter life crisis gitu. Fokusnya ke yang bagus-bagus aja deh. Gitu. Bayangkan yang ingin terjadi saja gitu, kemudian pikirkan yang ingin terjadi saja, katakan yang ingin terjadi saja Atau gitu. kalau misalkan lagi bingung bisa sharing sama teman ya, atau sharing psikolog aja. lah. Betul. Gitu. Pokoknya masa-masa usia produktif gunakan.
Manfaatkan untuk karir Anda, untuk kesehatan Anda gitu, untuk masa depan Anda. Karena usia produktif itu masih jauh. Misalkan masa usia normal bahasa Indonesia sekitar 70 tahunan lah gitu. Berarti kan kalau misalkan usia kita 20 tahun masih ada 50 tahun ke depan yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai usia 40 tahun kita sudah lelah. Usia 50 tahun kita sudah lelah. Apalagi usia mendukung. Seperti saya misalkan usia 38 ternyata usia dalam tubuh saya 57 tahun gitu kan. Jadi perlu diperhatikan. Terlalu boros banget ini. Saya Fauzi Albar dan Irma Filianda. Kita akan ketemu lagi di Dokter Cinta minggu depan. Cinta, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua.